Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Rahmadani, biasa dipanggil Dinda. NIM 22022136. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pengantar kewirausahaan. Dan adapun materi yang saya bahas tentang strategi kewirausahaan. 1. Pengelola usaha. Yang pertama, perencanaan. Satu hal yang harus dipahami adalah misi usaha, usulan, operasional termasuk rincian strategi dan peluang yang mungkin diraih, market-market yang mungkin bisa digunakan. Daerah kekuasaan ini merupakan bagian-bagian yang harus masuk dalam olahan rencana usaha. Ketika ingin membuat suatu usaha atau wilayah terkait dengan bidang usaha tertentu yang ingin Anda lakukan atau direncanakan. Fungsi perencanaan untuk pada akhirnya dijadikan sebagai pedoman mencapai keberhasilan manajemen. Yang kedua, pengelola keuangan. Pengelola keuangan pada prinsipnya adalah bagaimana Anda bisa mengusahakan sumber-sumber dana yang memungkinkan. Bagaimana pada akhirnya Anda bisa memanfaatkan dan menggunakan dana-dana yang didapatkan. Dan bagaimana pula Anda bisa mengendalikan, pada akhirnya bisa mengembalikan proses sumber dana yang diperoleh. 3 aspek yang harus diyakini dan dipahami dalam bentuk konsep manajemen keuangan atau dalam pola keuangan. Yang pertama, sumber dana atau keuangan lembaga atau keuangan yang dijadikan sebagai modal utama dalam operasional usaha yang dibuat. Sumber dana dibagi menjadi 4. Yang pertama, dana internal, yaitu dana dari lembaga, dari perusahaan atau dari Anda sebagai pemilik usaha. Yang kedua, dana cadangan atau dana laba. Barangkali sifatnya ditahan. Yang ketiga, dana eksternal. Dana dari pemilik atau penyertaan atau dana dari pinjaman atau dana bantuan program pemerintah pusat dan daerah yang bisa dimanfaatkan. Yang keempat, dana ventura atau dari perusahaan yang ingin menginvestasikan dananya pada perusahaan-perusahaan kecil yang dianggap potensial. Yang kedua, perencanaan dan penggunaan data. Yang A, rancangan keuangan mulai dari pembukuan neraca harian, rancangan pendapatan atau laba. Yang kedua, analisa pulang pokok, yaitu analisa penting untuk melihat kemungkinan-kemungkinan yang terjadi akibat proses dalam melakukan masa periode tertentu, sehingga bisa membaca kemungkinan laba yang akan dilakukan. Yang ketiga, pengawasan dan pengendalian dari dana. Pengawasan dan pengendalian ini sangat penting sejak awal kegiatan usaha tertentu. Poin yang ketiga yaitu strategi pemasaran. Yang pertama, perencanaan pemasaran. Yang kedua, bauran pemasaran bauran. Yang ketiga, kiat pemasaran usaha baru. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.